Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan mempertahankan tradisi emas Olimpiade bagi Indonesia. Saya betul-betul senang banget. Ini adalah kisah tentang perjuangan bocah kampung dalam mengejar mimpi. Mimpi yang dulu diremehkan banyak orang itu akhirnya berhasil ia capai. Mimpi yang bagi kebanyakan orang mustahil bagi seorang bocah perempuan dengan berbagai keterbatasan ekonomi. Terlahir dari keluarga sederhana di Konawe, Sulawesi Tenggara pada 29 April 1988, Apriyani Rahayu terus mengembangkan bakatnya dalam situasi serba sulit. Belakangan orang yang dulu mengejeknya kini terbuka mata. Ia bersama Greysia Poli meraih medali tertinggi di Olimpiade Tokyo tahun 2020. Di balik kesuksesan tersebut, putri dari timur Indonesia ini ternyata menyimpan sejuta kenangan masa lalu yang tergolong pahit. Seperti apa kisahnya? Berikut ulasan yang jarang diketahui orang tentang fakta masa lalu Apriyani. Gagal di final Porseni. Apriyani pertama kali terobsesi dengan badminton ketika berumur 9 tahun. Saat itu, ia terpilih untuk mengikuti Porseni di kota Kendari, ibu kota Sulawesi Tenggara. Kala itu ia berhasil mencapai final melawan temannya yang berasal dari Raha. Namun sayangnya, meski ia sudah berusaha keras, ia harus menelan pil pahit kekalahan dalam Porseni tersebut. Kekalahan itu membuatnya terpukul. Ia menangis karena gagal ke Jakarta mengikuti Porseni tingkat selanjutnya. Maklumlah, sebagai anak kampung jalan-jalan gratis ke Jakarta pasti menjadi dambaan semua anak kala itu. Namun justru dengan kekalahan tersebut, motivasinya semakin bertambah untuk berlatih dengan gigih lagi. Dukungan orang tua. Apriyani dalam wawancara bersama Indosport pada 26 April 2020 lalu mengaku dapat terus mengasah hobinya berkat dukungan penuh kedua orang tuanya. Mamanya atau yang biasa ia sapa Omande hanyalah ibu rumah tangga. Sementara ayahnya atau yang akrab ia sapa Opande adalah seorang ASN sekaligus petani. Apriyani mengaku mama yang telah dipanggil sang kalik merupakan sosok yang selalu dekat dengannya kemana saja ia pergi bertanding. Bahkan ketika dulu Apriyani bertanding ke Makassar dan Jakarta, sang ibu selalu setia menemani. Selain karena kedekatan, salah satu alasan sang ibu selalu mengikuti karena pada usia tersebut Apriyani masih ngompol atau buang air saat tidur. Gade perhiasan demi beli raket. Salah satu momen dramatis yang selalu dikenang Apriyani, yakni ketika orang tuanya menjual perhiasan demi mendukung bakat sang anak. Apriyani mengenang salah satu hasil jualan perhiasan itu untuk membeli raket. Orang tuanya merasa kasihan karena sebelum raket itu dibeli, Apriyani menggunakan raket kayu untuk bermain badminton dengan teman-temannya. Raket kayu tersebut dibuat oleh sang ayah, sementara bolanya, Apriyani dan teman-temannya menggunakan bola badminton bekas yang sudah rusak. Kondisi tersebut membuat Apriyani bahkan tak pernah berpikir menjadi atlet bulu tangkis profesional seperti saat ini. Ia juga kerap diremehkan lantaran kondisi ekonomi yang kurang memadai untuk bermain badminton. Orang-orang juga meremehkannya karena kondisi fisiknya yang terbilang pendek. Bagi mereka, fisik Apriyani tidak mungkin menjadi atlet badminton profesional. Beruntung, menghadapi umpatan para haters tersebut, Opande dan Omande Apriyani selalu mendukung dalam suka dan duka. Jualan sayur demi jajan. Keterbatasan ekonomi juga membuat Apriyani kecil ketiadaan uang jajan. Sang ibu yang gemar menanam sayur di pekarangan belakang rumah mereka meminta Apriyani menjual sayur tersebut agar bisa beli jajan saat berlatih badminton. Ia mengisahkan saat itu berkeliling menjual sayur dengan harga Rp1.000 per ikat. Ibunya berpesan, jika ada yang menawar dengan Rp500 direlakan saja. Sang bocah pendek itu pun berjualan sambil berteriak layaknya penjual sayur keliling. Berkat hasil jualan itu, ia pun bisa membeli jajan saat latihan badminton. Ke Jakarta berkenalan dengan Icuk Sugiarto. Tahun 2011, Apriyani bertandang ke Jakarta. Meski demikian, perjuangan untuk mencapai Jakarta ternyata tidak mudah. Jika ada niat, Tuhan memang selalu membuka jalan dengan cara yang tak terduga. Perjuangan dan bakat Apriyani ternyata selalu diamati pelatihnya yang bernama Pak Akib. Kebetulan, Pak Akib memiliki teman bernama Pak Yuslan. Nah, Pak Yuslan ini ternyata berteman baik dengan Icuk Sugiarto, juara dunia bulu tangkis tahun 1983.
Icuk dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia pada tahun 1983. Icuk sendiri ternyata memiliki minat di bulu tangkis sejak umur 12 tahun. Kisahnya hampir sama dengan bakat terpendam yang dimiliki Apriyani. Apriyani kemudian diusulkan oleh Pak Yuslan ke Icuk Sugiarto. Meski sudah diusulkan, namun penerimaan Apriyani sebagai atlet di PBSI tidak semudah yang dibayangkan. Ia mengaku sempat tidak diterima oleh pengurus. Namun Pak Akip tidak kehilangan akal. Ia memohon agar bakat Apriyani sebaiknya dipantau dulu selama 3 bulan latihan. Jika memang anaknya tidak memenuhi kriteria, tidak jadi soal untuk dipulangkan lagi ke Konawe, kampung asal Apriyani. Tak hanya itu, Pak Akip juga meminta belas kasihan agar pembiayaan selama latihan dibebaskan karena Apriyani berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu. Kondisi itu sangat dipahami Apriyani. Selama 3 bulan tersebut, ia sungguh-sungguh mengasah talentanya. Berkat perjuangannya tersebut, alhasil perkembangannya semakin mantap. Icuk Sugiarto yang memantau perkembangannya juga ikut senang. Apriyani pun dibebaskan dari biaya latihan selama ditempa di sana. Apriyani mengaku kalau jasa Pak Icuk sangat besar dalam perjalanan karirnya. Tahun 2012, ia dipasangkan dengan Jausa Sugiarto sebagai atlet badminton ganda putri. Bakat dan skillnya pun terus diasah dalam dinamika pasang surut selama latihan maupun perhelatan olimpiade dalam negeri maupun luar negeri. Hingga pada 2 Agustus 2021, Apriyani berada di puncak mimpinya. Keringat bercucuran, bendera nasional dikibar, lagu kebangsaan dikumandangkan, penonton bersorak-sorai. Sejurus kemudian, lampu blitz kamera menyerbu. Sang juara itu menangis haru di podium olimpiade diiringi lagu Indonesia Raya. Pasangan Apriyani dan Grace berhasil mengalahkan ganda putri asal Tiongkok. Mesdames et messieurs, les médaillés. Halo teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya. Melalui channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Ilmupedia.id akan menyajikan beragam ulasan pilihan berupa topik yang sedang hangat, peristiwa unik, berita, review buku atau film, dan tips-tips jitu yang dapat membantu kamu merayakan kehidupan. Oh ya, satu lagi, lewat channel ini sesuatu yang berat dan sulit akan lebih mudah dimengerti karena kami menarasikannya dalam bahasa yang sederhana. Video-video ilustrasinya juga dapat membantu kamu lebih cepat memahami sesuatu. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo dukung kami dengan subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih.